Seandainya masyarakat tahu siapa sebetulnya orang-orang Tionghoa, yang ada hanya kekaguman yang seperti saya rasakan. Kalau ditanya, Bang, di bidang apa saja orang Tionghoa ini berperan penting? Pertanyaan ini saya balas dengan pertanyaan. Coba sebutkan, di bidang apa orang Tionghoa tidak berperan penting? Bagaimana orang Tionghoa mengajarkan orang-orang Banten lebih efektif dalam bertani? Tadinya setahun itu hanya 1 kali panen. Dengan adanya galengan pengairan yang baik yang diajarkan oleh orang-orang Tionghoa waktu itu di bawah pimpinan tokoh namanya Sao Bengkong, orang Banten bisa sampai 3 kali dalam setahun. Tionghoa itu bukan panggilan orang Tionghoa kepada dirinya sendiri. Itu adalah panggilan sayang bapak-bapak bangsa, Bung Karno dan lain-lain terhadap saudaranya dari etnis Tionghoa. Tapi kami orang Aceh rasanya pekat Tionghoanya, Kak. Aceh itu secara bercanda tapi serius, kita sering menyingkatnya, itu singkatan dari A-nya Arab, C-nya Cina, E-nya Eropa, H-nya Hindia. Selamat datang kembali di VVIP. Saya mau mengucapkan dulu 新年快乐，恭喜发财。Selamat merayakan Imlek buat teman-teman Tionghoa dan yang non Tionghoa juga. Sekarang juga mengharapkan angpau pastinya ya kan. Jadi memang sekarang itu suasana Imlek itu makin terasa karena juga masyarakat non Tionghoa juga ikut rasanya meramaikan juga. Tahun ini di Jakarta sangat spesial, saya lihat di Bundaran HI itu banyak sekali hiasan-hiasan Imlek, suasana juga lebih ramai, acara juga lebih banyak. Karena memang gubernur tahun ini rasanya lebih concern gitu ya, memberi ruang-ruang itu bagi masyarakat Tionghoa. Tapi saya yakin Imlek itu bukan hanya sekedar perayaan. Ini momentum untuk kita kembali membicarakan keberadaan kontribusi juga orang Tionghoa di Indonesia. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa karena beliau sendiri nggak ngerayain Imlek. Bukan orang Tionghoa juga, tapi lucunya dia lebih peduli terhadap budaya-budaya Tionghoa ketimbang orang Tionghoa itu sendiri. Jadi kita hari ini mau coba lihat dari kacamata seorang non-Tionghoa terhadap keberadaan orang Tionghoa di Indonesia. Selamat datang Bang Asmi Abu Bakar. Apa kabar Bang Asmi? Baik, Kak Sumi. Sinchun Kyonghi. Selamat Imlek. Waduh. Itu ada Hokian-Hokiannya gitu ya? Iya, itu Hokkien. Hokian ya, Sinchun Kwai Lo gitu ya. Tuh kan, saya nggak bohong kan, lebih Tionghoa dari ini. Dari Tionghoa itu sendiri, Bang Asmi ini latar belakangnya seorang politisi muda. Sekarang ada di PDI Perjuangan ya. Iya, Kak. Dan selama bertahun-tahun, aktivis juga dulu. Iya. Aktivis. Dan selama bertahun-tahun beliau peduli sekali gitu ya sama yang namanya sejarah, budaya Tionghoa di Indonesia, sampai-sampai dia bikin Museum Perpustakaan Peranakan Tionghoa. Di Ya. mana itu? Di daerah Serpong. Di daerah Serpong. Udah Ya. berapa lama? 15 tahun berarti, sejak 2011. Udah lama banget ya. Oh ya. Lama banget. Isinya apa sih, Bang? Sesuai namanya, Kak, Museum Pustaka Peranakan Tionghoa. Jadi isinya tuh pustaka. Ya seperti perpustakaan. Dokumen-dokumen, majalah, foto, buku-buku, dan ya yang tertulis atau tercetak. Itu isinya. Itu ngumpulin dari mana itu? Dari seluruh Indonesia lah. Seluruh Indonesia. Dan- Susah loh itu. Iya, karena pada suatu waktu literatur Tionghoa memang dilarang. Betul. Mm-mm. Zamannya Soeharto gitu Iya. ya. Sekolah-sekolah Mandarin ditutup. Tutup. Ngomong bahasa Mandarin nggak boleh. Iya, Imlek juga nggak boleh dirayain. nggak boleh. Sempat terputus itu. Iya, organisasi Tionghoa dilarang. Mm-mm. Pers Tionghoa dibubarkan. Betul. Banyak sekali yang dibatasi atau dihilangkan. Jadi ada banyak catatan yang terkumpul juga di museum itu ya. Iya, Wah, ini yang Tionghoa harus belajar ini ke sana nih. Ke Museum Museum Pustaka Peranakan Tionghoa di Serpong. di Serpong.
Kita taunya kalau ke Serpong cari kuliner. Jadi lain kali sekalian kuliner, sekalian belajar deh Iya, sejarah di sana. Itu terbuka ya? terbuka Nggak usah untuk umum. bayar ya? Iya, gratis. Gratis, oke. Tapi dengan perjanjian. Perjanjian, iya Ah, dong. Jangan ya. main ini aja Iya, ya kan, iya. tiba-tiba nongol gitu. Iya. Bang, saya penasaran sama Bang Asmi. Bang Asmi Apa tuh? udah pasti bukan Tionghoa, kemudian putra Aceh ya, darah Ya. Aceh walaupun lahir dan gedenya di Jakarta. Apa sih yang membuat Bang Asmi ini tertarik gitu, mau cari tahu, mau mempelajari tentang Tionghoa Indonesia? Apakah ada pengalaman-pengalaman pribadi atau apa yang mendorong Iya. itu? Sebelumnya yang kakak katakan tadi saya nggak ada Tionghoa-Tionghoanya. Tapi kami orang Aceh rasanya pekat Tionghoanya, Kak. Oh ya, Iya, kenapa? Kenapa? Aceh itu secara bercanda tapi serius, kita sering menyingkatnya itu singkatan dari A-nya Arab, Hmm, C-nya Cina, hmm, E-nya Eropa, hmm, H-nya Hindia. hmm. Jadi kalau nggak ada unsur Cinanya, itu jadi AE. Ada yang kurang Kok dalam kayak- menyebutnya. kok kayak kurang enak gitu ya Kurang dengernya enak. ya. Makannya juga mie Aceh. Ya, jadi kalau mungkin dari casing kelihatan nggak ada Cina-Cinanya. Tapi kalau di tes DNA barangkali saya juga mungkin Ada lah lebih ya. dari Kak Sumi. Jangan-jangan. Iya. Saya jadi meragukan diri saya Tionghoa apa bukan. Iya. Jadi dulu ketika saya pertama buka museum, kalau ditanya orang dengan tegas saya katakan saya orang Aceh. Tapi seiring perjalanan dan pengetahuan saya mulai meragukan. Ini Tionghoa juga jangan-jangan. Nah, jadi itu menjadi PR nanti, Kak. Ya kan? PR cari tahu Tes nih. DNA kan nggak ada sekarang. Iya, Nah, iya. kemudian kenapa saya kemudian mendirikan museum? Apa latar belakangnya? Ada dua hal yang menurut saya menjadi penting yang mendorong saya. Pertama, pada tahun 98 siapa sih yang tidak jadi aktivis? Semua mahasiswa aktivis, termasuk saya. Kita tahu ada peristiwa kelam saat itu 13-14 Mei ya, Kak. Di mana orang Tionghoa menjadi korban dari peristiwa kerusuhan saat itu. Padahal maksud kita mahasiswa kan nggak ada sama sekali ke sana. Nggak terbayang juga akan terjadi itu. Nah, itu membuat saya merenung, kenapa ya? Sehingga orang Tionghoa menjadi korban saat itu. Di luar bayangan saya dan kawan-kawan. Kalau boleh memilih, daripada terjadi itu, ya biarlah Soeharto tetap berkuasa. Terlalu berat kalau harus melalui peristiwa itu. Harga yang dibayar Nggak terlalu sepantasnya. besar. Nggak sepantasnya. Itu pertama, Kak. Yang kedua, di kampung halaman saya di Aceh, terjadi peristiwa tsunami. Tsunami 2004. 200.000 jiwa melayang di Aceh. Aceh itu luluh lantak, Kak. Pada saat itu saya melihat semua saudara-saudaranya orang Aceh dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan dari luar negeri, itu datang ke Aceh. Tidak ada lagi sekat perbedaan saat itu. Seolah-olah manusia menjadi satu. Tidak ada perbedaan. Di situ saya merenung, apakah Tuhan mesti kirim bencana agar kita bersatu atau bersaudara? Kan tidak mesti ya, Kak ya. Dan di antara peristiwa tersebut saya melihat orang-orang Tionghoa hadir di sana. Dari hari-hari pertama dan bertahun-tahun kemudian. Mereka melakukan berbagai hal di Aceh yang menurut saya ini kok luar biasa sekali. Padahal orang kan memiliki stigma juga terhadap Aceh. Tapi pada hari itu nggak ada lagi sekat. Dan itulah orang Tionghoa menjadi pusat perhatian saya. Ya. Dan saya berpikir sebetulnya orang Tionghoa juga mengalami tsunami besar akibat kebijakan pada suatu masa. Dan banyak juga korban jiwa. Tapi yang membedakan antara tsunami yang dialami orang Aceh dan orang Tionghoa, ini tanda kutip tsunaminya. Ketika Aceh mengalami tsunami, saudaranya datang memeluk. Tetapi ketika orang Tionghoa mengalami tsunami berpuluh-puluh tahun, ribuan korban juga, adakah saudaranya yang datang memeluk? Saya meyakini tidak. Itu yang kemudian mendorong saya
mendirikan Museum Pustaka Peranakan Tionghoa. Tak kenal maka tak sayang. Seandainya masyarakat tahu siapa sebetulnya orang-orang Tionghoa, yang ada hanya kekaguman yang seperti saya rasakan. Nah, itu dua hal penting yang kemudian mendorong saya akhirnya pada 2011 berdirilah Museum Pustaka Peranakan Tionghoa. Jadi setelah mencari kemana-mana, mengumpulkan Iya. gitu ya, mempelajari gitu Iya. ya, akhirnya dibentuklah museum itu tadi. Iya. Kenapa pengen dimuseumkan? Informasi dokumen tentang sejarah budaya Tionghoa itu sebetulnya melimpah, Kak, bukan kurang. Jadi salah kalau ada yang mengatakan ini perlu banyak ditulis tentang Tionghoa, perlu banyak didokumentasikan. Bukan itu persoalannya. Banyak kok. Saya saja sampai saat ini sudah 40.000 koleksi yang saya kumpulkan. Kebetulan dapat rekor muri Oh ya. beberapa waktu yang lalu. Jadi banyak. Tapi masalahnya adalah bagaimana informasi yang ada ini terakses ke masyarakat luas. Masyarakat tahu nggak? Nah, itulah ruang kosongnya yang kemudian dengan keterbatasan saya ingin mengisi itu. Jadi saya sekedar mengepul buku, lalu bagaimana menyampaikannya ke masyarakat. Dan kenapa saya kemudian memberanikan diri? Saya kira ketika yang mengumpulkan dan menyampaikan informasi ini bukan orang Tionghoa sendiri, itu dampaknya berbeda. Ya. Ya, kacamatanya juga berbeda. Berbeda. Misalnya saya orang Aceh, menceritakan tentang Aceh. Pasti sudah ada stigma kan orang, sudah ada pandangan negatif. Tapi ketika yang menyampaikan Aceh misalnya orang Madura, itu beda, Kak. Jadi biarlah saya mengambil bagian saya untuk mengabarkan sejarah budaya Tionghoa. Gen Z atau generasi muda sekarang itu masih sudah berbaur sekali dengan yang namanya orang Tionghoa, udah biasa aja melihat ini adalah ya udah kita satu kesatuan, atau masih ada jarak-jarak, gap-gap yang nggak diucapin gitu. Iya, masih, Kak. Masih. Kenapa? Karena kan proses terjadinya stigma itu, rekayasa sosial lah boleh kita katakan, itu kan menahun puluhan tahun, 30 tahun lebih. Jadi itu prosesnya tersedimentasi. Itu harus perlahan-lahan dihilangkannya. Apa yang terjadi pada generasi muda sekarang itu kena akibat. Bukan sehari dua hari, tapi puluhan tahun. Sehingga kita harus bersabar untuk melakukan perubahan. Walaupun nih, Kak Sumi, berbagai regulasi yang diskriminatif terhadap orang-orang Tionghoa sudah dicabut. Boleh Imlek, boleh barongsai, ya. Dan banyak lagi hal lain. Tetapi implementasinya, kenyataannya masih saja terjadi di lapangan. Tetapi kita harus garis bawahi, itu akibat. Pelaku dan yang mendapatkan perlakuan sama-sama korban. Kira-kira Jadi itu gitu. kira-kira efek dari sejarah. Sejarah yang demikian panjang. Sekarang itu kan kita sering banget ya dengar kata istilah Cindo. Ya, Cina Indonesia, terus banyak yang suka bikin kontennya lucu-lucuan di TikTok, stereotip Cindo tuh begini, Iya, Cindo iya. begini dan lain sebagainya. Kalau Bang Hasmi perhatikan gitu ya, kata Cindo itu sebetulnya itu ditangkapnya netral atau sebetulnya masih ada menyimpan definisi lain gitu. Bang Iya. Hasmi lihatnya gimana? tak kenal maka tak sayang. Saya selalu ke sana dulu. Anak-anak muda Tionghoa sering mengidentifikasi atau menyebut dirinya Cindo. Sebetulnya itu sebutan, bukan sebutan kawan-kawan luar Tionghoa terhadap anak muda ya. Tapi memang mereka dengan asiknya menyatakan dirinya Cindo. Ya. Tapi menurut saya tidak menyalahkan atau membenarkan. Karena dari sejarahnya, panggilan Tionghoa itu punya hal yang spesial. Tionghoa itu bukan panggilan orang Tionghoa kepada dirinya sendiri, tapi itu merupakan, ini dari sejarah yang saya baca, itu adalah panggilan sayang bapak-bapak bangsa Bung Karno dan lain-lain terhadap saudaranya dari etnis Tionghoa. Kenapa? Sebagai bentuk balas budi. Karena bagaimana orang Tionghoa sebelum era kemerdekaan berperan besar dalam mengantarkan Indonesia menuju kemerdekaan. Salah satu bentuk balas budinya bapak bangsa itu adalah memanggil saudaranya dari etnis Tionghoa dengan panggilan sayang Tionghoa.
Kalau Cindo itu tidak punya akar sejarah, lebih karena anak muda yang memang kalau panggilan Cina nggak asik, ya kan? Panggilan Tionghoa mungkin terlalu Terlalu jadul. jadul. Iya, ya. Nah, jadi kalau saya hanya memandangnya kenapa istilah itu lahir. Pertama ya Gen Z yang secara brilian menurut saya menyebut dirinya Cindo tuh keren sih. Jadi kayak yang bukan Cindo juga pengen jadi Cindo gitu ya. Oh, iya sekarang emang anak-anak Kok muda kayaknya tuh rasanya kalau kata itu Cindo bener. itu ya, hah? Itu bener. Ya, nggak tahu, ini kan kacamata saya. Pengamatan saya juga sama, bukan hanya keren kayak Korea. Ya, sekarang kan Cindo juga gue kalau bisa begitu gitu apa penampilannya gitu. Itu pengamatan saya memang ke situ. Oke, saya penasaran sih sebetulnya sebagai orang non Cindo gitu ya. Ngelihat Cindo itu apa sih yang menurut Bang Asmi tuh karakter yang positif ya, yang kuat tuh dari Cindo itu apa? Kegigihannya ya. Jadi etos kerja. Ini contoh di Aceh, ada satu penelitian di Aceh tentang bagaimana masyarakat Tionghoa dengan masyarakat setempat. Di mana sih bedanya? Itu penelitian, Kak. Ya. Jadi orang-orang Tionghoa itu kalau subuh-subuh di daerah Penayung itu udah pada bangun, Kak. Ya kan? Orang-orang yang non Tionghoa yang Aceh yang lainnya itu subuh juga bangun pergi ke masjid atau ke menasah, ya. Nah, yang satu pergi ke masjid, yang satu udah mulai nyapu-nyapu tuh di depan tokonya ini benar pasang hio, ya kan? Jadi mengawali hari dengan antusias, dengan semangat, kan sama nih dua-duanya. Nah, yang pergi ke masjid ini pulang kita ngopi itu budaya. Ya. Ya, kalau yang kerja kantoran ntar nunggu jam 7 jam 8. Ya kan? Itu lumrah, lazim. Nah, orang-orang Tionghoa dari mulai subuh tadi itu nggak berhenti, Kak. Jadi mereka tetap di toko buka. Gimana toko yang lain bisa menyaingi? Emang sulit ditandingi. Jadi mereka kan dari subuh tadi udah bangun, udah nyapu-nyapu, bebersih. Lalu buka gerai. Anaknya ada yang siap-siap sekolah dan lain-lain, tapi toko udah kebuka. Jadi kalau ada orang datang pagi, pasti ke situ dulu dong. Nah, ini satu contoh yang menurut saya membedakan ya. Mau ditiru juga berat. Jadi Karena kegigihan itu tadi. kegigihan menurut saya nih harus menjadi teladan sebetulnya. Walaupun berat harus dicontoh. Tapi menurut Bang Asmi ya, kegigihan itu memang sudah karakternya kah? Atau menurut Bang Asmi karena memang perjalanan yang nggak mudah gitu ya. Buah dari bagaimana mereka harus bertahan hidup sehingga ya lahirlah kegigihan itu, lahirlah yang namanya kerja keras. Menurut Bang Asmi itu apa? Iya sih, itu memang betul seperti kayak orang Aceh datang ke Pulau Jawa. Itu memang agak beda. Tetapi Aceh orang Tionghoa di Aceh, orang Aceh di Tionghoa itu, orang Tionghoa di Aceh. Itu menyebut dirinya bukan Tionghoa atau Cindo juga, Kak. Aceh. Nah, ini yang jarang diketahui orang. Dia bukan mengidentifikasi dirinya Chinese, Aceh juga dia. Jadi memang itu budaya yang turun-temurun berbilang abad. Jadi dimanapun dia berada itu udah tipikal. Dan yang datang ke Nusantara para leluhur kan bukan lebih banyak yang berhasil, yang punya kemampuan, bukan orang susah. Jadi itu juga cara pandang yang perlu kita koreksi, bahwa datang dari negeri leluhur itu orang susah. Enggak gitu. Jadi mereka punya kemampuan, ahli di berbagai bidang, bukan hanya pedagang. Ya. Mereka guru-guru. Ya. Jadi bukan karena latar belakangnya seperti apa, memang budaya yang diturunkan. Ya. Bukan bahwa orang Tionghoa itu maunya cuma dagang. Iya.
bukan cuma mau bisnis begitu ya, tapi sebetulnya kan memang lagi-lagi efek dari kebijakan di masa lalu yang membuat ruang itu memang tidak terlalu banyak. Jadi coba bisa dihitung jari zaman dulu ya, orang Tionghoa jadi tentara, ya kan? Iya. Apalagi politisi. Iya kan, bisa dihitung jari begitu. Betul. Ya kan, karena memang ruang itu sangat sempit, sangat dibatasi. Nah, kalau bicara orang Tionghoa di dalam politik, saya sih bisa melihat sekarang udah lebih banyak begitu ya, orang Tionghoa itu terjun ke politik, jadi politisi, ada yang di pemerintahan dan lain sebagainya. Menurut Bang Azmi kan, Bang Azmi juga di politik nih, gitu. Iya. Kalau di dunia politik itu ngelihat ada wajah Tionghoa itu masih ini nggak sih, ada diskriminasi atau udah lebih mudah bisa diterima atau gimana? Ini jujur ya. Iya, di masyarakat memang politisi-politisi muda Tionghoa ini sudah mulai kelihatan ya. Masyarakat kita kan cukup fair melihat ya. Kalau dia memang kemampuan akan dipilih, kan gitu. Tapi memang butuh keberanian untuk keluar dari kandang. Jadi suara itu tidak hanya diperoleh dari kalangan komunitas Tionghoa ke yang lain, dan itu dibuktikan sebetulnya. Baik pejabat yang legislatif atau eksekutif terpilih di wilayah-wilayah yang Tionghoa tidak banyak jumlahnya. Jadi itu indikator bahwa enggak ada sebetulnya. Tidak benar kalau akibat dirinya etnis tertentu lalu terbatasi. Contohnya udah terlalu banyak lah kalau di Indonesia. Bupati, wali kota, gubernur, menteri saat ini. Jadi itu udah. Tapi memang memiliki tantangan yang agak lebih berat dibandingkan yang etnis lain. Gimana tantangannya? Meyakinkan membuktikan diri atau apa yang susah nih? Iya, kadang-kadang politisi kita kan suka bicara yang dari kawan-kawan Tionghoa ya. Saya double minority atau triple atau wapelnya banyak dah ya kan. Nah, itu kan secara tidak sadar dia mengatakan memiliki banyak hambatan. Tapi di sisi lain sebetulnya justru peluangnya lebih terbuka. Oh ya? Dengan diferensiasinya, kan kelihatan sendirian beda kan. Orang lebih cepat jatuh cinta. Di ketika dia melakukan gerakan yang sebetulnya biasa saja bagi politisi lain, tapi kalau yang melakukannya orang Tionghoa langsung bersinar. Saya jadi ingat zaman dulu Ahok gitu ya, pertama kali mau maju jadi gubernur DKI Jakarta, ngumpulin KTP. Kita orang Tionghoa sendiri bilang nih Ahok gila. Iya. Tanda kutip ya. Gila loh, karena berani. Iya kan? Jujur kan kalau kita dulu orang Tionghoa, saya kalau liputan nih wawancara nanya soal politik aja ketakutan. Bang Azmi, langsung kabur semua gitu ya. Bener-bener nggak mau jauh-jauh deh, jangan deh gitu. Takut salah ngomong, takut begini, takut begitu gitu. Jadi zaman itu memang Ahok kita anggap agak berani, gila gitu ya, untuk berani. Tapi setelah itu kita lihat tuh memang banyak anak-anak muda Tionghoa yang juga berani gitu ya, terjun ke politik dan bersuara ya. Bang Azmi lihat ada perubahan itu ya? Iya, sudah mulai berubah, ada keberanian. Tidak melulu berbisnis seperti zaman pembatasan dulu ya, tapi juga udah di segala sektor, udah mulai keluar nih kemampuannya itu. Wah, di sektor apa sih yang nggak ada? Ya kan, semua sekarang, nggak hanya di ekonomi, di militer juga udah banyak, ya kan? Jadi justru Bang Azmi lihat ini sebetulnya malah jadi daya tarik juga. Iya. Karena berani juga ya. Nilai lebih. Ada orang Tionghoa nih gitu ya kan. Iya. Yang tadinya kan didominasi sama yang lain gitu ibaratnya. Iya. Jadinya lebih menonjol gitu menurut Bang Azmi. Saya lebih melihat dari. Tapi menurut saya satu sisi juga jadi sasaran tembak juga sih buat yang masih ya kan. Tapi kan diuntungkan menjadi sasaran tembak, kan pusat perhatian berarti. Oke. Orang malah membuat-buat dirinya agar diperhatiin kan, Kak? Jadi sebetulnya ini juga menjawab stereotip yang mengatakan orang Chinese maunya cuma dagang. Sebetulnya enggak. Ya. Iya, karena Kak. dulu memang kita nggak banyak kesempatan gitu. Iya, dan satu lagi cara pandang yang salah di masyarakat nih.
Orang Tionghoa nih kaya-kaya, berhasil, sukses. Sedangkan dari sumber yang saya kumpulkan dan pengamatan sendiri, orang Tionghoa tuh lebih banyak yang miskinnya. Atau kalau kata itu terlalu berlebihan, sederhana lah. Ya. Susah banyak di Tangerang misalnya. Di Kalimantan Barat. Ya. 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 Tapi itu tertutup, seperti nggak kelihatan. Ya, jadi nggak ada kok yang membedakan. Kalau saya berani katakan lebih banyak yang kaya atau yang tidak kaya, lebih banyak yang tidak kaya. Iya, pasti. Jadi itu di satu sisi penderitaan juga bagi kawan-kawan muda yang lamar kerja. Kalau udah casingnya Tionghoa, wah ini orang tuanya kaya atau Ini punya kayaknya duit. punya usaha nih, cuma Iya. kerja cuma iseng-iseng doang nih. Iya, padahal emang butuh ngarep banget bisa kerja gitu. Iya. Saya punya cerita langsung juga dari teman saya yang dimana dia sekali tuh ada meeting dan kemudian yang duduk di sana hanya dia satu Tionghoa. Sehingga dia disalahpahamkan, dipikir dia bosnya, padahal bosnya orang Jawa. Nah itu cerita menarik tuh. Itu memang jadi dirugikan ya sebetulnya ya. Iya, Kadang-kadang banyak karena yang ruginya. jangan pukul rata, kita enggak tajir-tajir semua. Lebih Salah. banyak yang nggak tajir. Banyak yang susah sebetulnya. Nah ini menarik ya. Jadi itu stereotip yang sampai sekarang nih menurut Bang Asmi. Iya masih tuh. Kadang nggak percaya juga orang, Bang. Tionghoa kan ini tajir. Enggak, tukang beca ada, gelandangan juga ada. Apa yang nggak ada? Petani juga ada. Petani ada. Sama susahnya, senasib sepenanggungan walaupun udah nggak ada Belanda. Ya mainnya harus agak jauh dikit ya. Oh iya. Mainnya harus agak jauh. Iya. Jangan di sini-sini doang gitu Iya, ya kan. betul. Tadi kan bicara karakter yang mungkin bisa dijadikan teladan. Nah, Bang Asmi kan udah ngumpulin tuh banyak dokumen-dokumen gitu ya yang menceritakan sejarahnya orang Tionghoa. Ada nggak sih fakta-fakta yang nggak diketahui orang? Tentang orang Tionghoa gitu ya. Saya pakai kata Cindo deh karena lagi tren Cindo, saya bilang Cindo. Boleh. Apa fakta menarik tentang Cindo yang banyak orang nggak tahu atau kesalahpahaman terhadap tentang Cindo? Ini harus ngopi dulu, berat nih Kak. Ya udah, saya juga ikutan ngopi dulu. Kayaknya jawabannya berat ya. Berat. Jadi gini, ada satu fokus saya di museum mengumpulkan fakta-fakta tentang hal yang jarang diketahui masyarakat, termasuk orang Tionghoa sendiri. Bahwa ternyata orang Tionghoa itu banyak memiliki pejuang. Orang-orang yang terlibat dalam perjuangan militer, perjuangan fisik menghadapi Belanda dan Jepang. Saya kumpulkan dari berbagai daerah. Ini hal yang selama ini paling dilupakan atau disembunyikan. Bagaimana orang Tionghoa terlibat dalam peperangan selama berbilang abad di Nusantara menghadapi penjajah. Bahkan ada satu peristiwa menarik yang dicatat oleh sejarawan Belanda, Profesor Luknak Tegal. Dia menyatakan begini, perang terbesar yang pernah dialami oleh company atau VOC sepanjang pendudukannya di Nusantara itu adalah perang yang dimotori oleh orang-orang Tionghoa. Mereka berkoalisi dengan tentara Mataram Jawa. Berlangsung antara 1740 sampai 1743. Jauh sebelum Perang Jawa atau Diponegoro. Tokoh-tokoh panglima-panglima perang era tersebut itu nyaris nggak diketahui masyarakat siapa saja sih. Tapi kalau dari Mataram kita tahu pelaku-pelakunya, panglimanya. Ada Pangeran Sambernyowo, pasti kita pernah dengar. Ada Paku Buwono, Amangkurat V, dan seterusnya. Tapi pernahkah kita mendengar misalnya nama Kapiten Sepanjang, Wi Ingkiat, Tan Kehwi, Pi Bulung? Nama yang terasa asing, aneh. Padahal mereka panglima-panglima perang bangsa Indonesia kala itu. Bahkan satu panglima perang, Wi Ingkiat, itu 2 kali berperang. Yang kedua dia gugur. Pertama terlibat dalam perang Geger Pecinan ini. Kemudian kan itu berakhir 1743. Kemudian berapa tahun kemudian dia angkat senjata lagi melawan company.
bersama saudaranya itu Raden Panji Margono, itu tokoh di Rembang atau sekitar Lasem. Masyarakat sana untuk mengenang keperwiraan, kepatriotan mereka, itu dibangunkan satu kuil lah kira-kira, Gi Yongbyo namanya. Nah, Wi Ingkiat dan Tan Keh Wi itu menjadi sejarah yang diabadikan di kuil itu sampai hari ini. Jadi ini masyarakat setempat yang kemudian mengabadikan pahlawan-pahlawan ini. Tetapi informasi ini nggak sampai ke masyarakat luas. Betul. Bahkan di orang Tionghoa sendiri nama Wi Ingkiat siapa tuh? Betul. Dua Kita kali juga nggak perang, tahu. Kak. Betul. Gugur terakhir. Ya. Kemarin saya baca juga tuh ada Tan Peng Nio. Itu yang perempuan. Perempuan yang Iya. dijuluki Mulan Van Java. Iya. Ya kan, seorang perempuan muda Tionghoa yang Iya. juga ikut dalam gerakan melawan VOC juga. Iya. Itu juga saya baru tahu Iya. juga. Jadi memang banyak nama-nama yang nggak pernah terbuka gitu ya, nggak Iya. pernah ketahuan, nggak pernah kita pelajari gitu. Iya. Nah, ketika saya menyampaikan itu, Kak, timbul reaksi, ini dibayar berapa ini Bang Asmi kan? Atau siapa yang membacking nih? Tapi dalam ulang tahun museum yang ke-10 itu ada seorang Panglima TNI kala itu, Kak. Namanya Pak Hadi Cahyanto. Menyampaikan materi, ulang tahun museum yang saya dirikan ya. Bahwa pernyataan orang Tionghoa terlibat dalam perang terbesar itu beliau sepakat. Dan dia tulis dalam bentuk materi. Dan saat itu jika saja berjalan dengan baik, sejarah Indonesia pasti berbeda. Jadi kalau yang ngomong udah Panglima TNI udah aman, Kak. Kalau saya mungkin masih dicurigai. Dibayar berapa tadi ya? Dibayar berapa tadi? Tapi Pak Hadi Cahyanto menyampaikan itu dalam ulang tahun museum yang ke-10. Ya. Ya. Bang, kalau Bang Asmi lihat ya begitu, umumnya masyarakat Indonesia kalau lihat Tionghoa itu, misalnya lihat saya, ini melihat saya seutuhnya sebagai orang Indonesia, atau sebetulnya kayak masih ada kecurigaan dan kesalahpahaman yang kayak ada jarak lah gitu. Walaupun ya mungkin sudah banyak ya Cindo non Cindo berteman, tapi kok rasanya kok kayak ada sesuatu jarak halus yang gak diungkapkan gitu. Kalau mungkin nanya ke saya pasti dipikir nggak objektif karena saya ini seolah-olah iya sih, betul juga. Ya udah liatin Tionghoa gitu loh. Umumnya menganalisa umumnya itu yang terjadi di masyarakat itu seperti apa, Pak? Iya, tidak dipungkiri masih ada jarak. Ya. Jadi jarak ini yang perlu dipersempit ya. Artinya jangan sampai ada lagi stigma atau pandangan tertentu. Kita kan seperti melihat diri kita. Jadi saya seperti melihat Kak Sumi ya seperti melihat saudara-saudara saya yang lain, nggak ada bedanya, ya. Yang membedakan kita kan casing aja, Kak. Iya kan? Jadi nggak ada khas tertentu. Dan pada suatu masa orang-orang tua kita memang merasakan itu kok. Ya nggak ada lagi sekat, nggak perlu ada bencana sehingga sekat itu hilang. Ya, tapi memang persaudaranya demikian kuat. Saya perlu sampaikan berita-berita pada masa lampau, Kak, yang saya kumpulkan. Bagaimana ketika orang dari Tiongkok menuju ke Nanyang, Nusantara ini, ya, itu antusias ketika kapal diketahui tujuannya akan berangkat ke Nanyang atau ke Pasya, Pasang itu Batavia sekarang. Itu sudah ribuan tahun sebutan itu, Kak, untuk Batavia. Jadi mereka itu antusias untuk naik kapal sehingga kapal itu penuh, nggak muat lagi. Kenapa mereka antusias kalau kapal ini menuju ke Nanyang? Karena mereka tahu dari cerita-cerita orang tuanya. Ketika sampai di Batavia, di Pasya, itu disambut seperti orang menyambut saudaranya yang lama nggak ketemu. Kalau di kita Islam sering bilang gini, seperti pulang naik haji dulu kan ditungguin benar tuh, Kak. Karena kalau udah naik haji kemungkinan meninggalnya besar dulu ya. Kan berbulan-bulan. Nah itulah ketika datang orang-orang Tionghoa dengan kapal Jung ya waktu itu kayak nyambut bukan sekedar pedagang, kayak saudara, meriah. Jadi yang datang itu juga kayak pulang ke rumahnya. Itu pernah terjadi, Kak.
Kita sebetulnya hanya mengikuti jejak itu. Jadi bukan melihat orang lain, melihat saudaranya, melihat dirinya di situ. Dan itu pasti bisa kita ulangi. Saya yakin betul itu. Jadi menurut Bang Asmi, sejarah itu penting untuk kita ajarkan ke generasi muda sekarang, Iya, atau sebaiknya ya udah kayak sekarang aja kita lupain aja gitu ya, kan udah baik-baik aja nih gitu. Atau menurut Bang Asmi, iya. Sejarah Sejarah- di kita ini dipahami kurang baik Kak ya. Artinya membosankan. Cara penyampaiannya yang mungkin tidak menarik ya. Saya pernah digituin juga oleh anak-anak sekolah yang datang ke museum. Saya nggak suka dengan yang disampaikan dengan buku-buku ini di depan saya, di depan guru-gurunya, depan. terlalu berat ya? Dan Atau itu gimana, dianggap pukulan terlalu- juga bagi saya kan. Ya, bagi dia nggak menarik yang disampaikan. Dari situlah saya, ini jangan-jangan dialami oleh yang lain ya. Nah di situ saya berusaha kalau diundang ke sekolah dasar gitu ya, itu saya harus mampu berbaur lah sama anak-anak SMP, SMA, kuliah, umum. Jadi bukan sejarahnya tidak menarik, tapi penyampaiannya harus dikunyah dulu gitu. Jadi jangan kelihatannya ngapal tahun, ngapal nama, Ya. esensinya nggak dapat. Betul. Ya karena memang juga metode belajar di sekolah kan juga kayak gitu. Iya, Belajar sejarah itu kan hafalan. iya, Makanya anak-anak itu nggak tertarik kalau dibilang Iya. sejarah, padahal kalau gayanya kreatif tuh menarik loh. iya, Iya nggak sih? iya, Dan maksudnya gini, saya setuju dengan Bang Asmi tadi bilang tak kenal maka tak sayang. iya, Ya gimana kalau kita mau sayang kalau kita nggak kenal? iya, Gimana caranya kita berkenalan? Ya sebenarnya sejarah itu sangat penting iya, untuk dipelajari anak-anak sekarang. iya. Mungkin harus kerjasama sama konten kreator yang lebih kreatif mungkin Bang Saya Asmi kira ya. iya, Biar iya. ceritanya lebih menarik gitu ya. Iya, yang saya ya namanya saya produk lama ya, jadi kadang ada nggak lengkapnya. Masih agak jadul gitu ya. Oh iya, cara penyampaiannya. masih, iya. Bang Asmi kalau bicara tentang value lah ya, kita Iya. bicara value karena Bang Asmi sudah membaca banyak, mendalami banyak gitu. Kalau dari kacamata sebagai orang yang non Cindo melihat apa sih value yang baik dari komunitas Cindo ini yang Ya. seharusnya ini bisa disebarluaskan jadi teladan juga buat yang lain-lain. Iya, dari sejarahnya keberadaan orang-orang Tionghoa di Nusantara, Kak, mereka aktif di berbagai sektor sebetulnya. Ya. Bahkan saya suka kalau ditanya, Bang, di bidang apa saja orang Tionghoa ini berperan penting. Pertanyaan ini saya balas dengan pertanyaan. Coba sebutkan di bidang apa orang Tionghoa tidak berperan penting. Satu saja. Biasanya nggak mampu dijawab pertanyaan saya, walaupun saya hanya minta satu. Ya. Nah, ini sebetulnya hal yang kurang disadari oleh masyarakat luas. Padahal orang Tionghoa itu ada di mana-mana. Tidak hanya berbagai wilayah republik, tapi di berbagai sektor. Dan kegigihan orang Tionghoa ini patut menjadi contoh ya, bagi etnis yang lain. Leluhur-leluhur di Nusantara ini banyak memberikan kesaksian. Salah satunya Sultan Banten. Beliau mengatakan bagaimana orang Tionghoa mengajarkan orang-orang Banten lebih efektif dalam bertani. Tadinya setahun itu hanya satu kali panen. Dengan adanya galengan pengairan yang baik yang diajarkan oleh orang-orang Tionghoa waktu itu di bawah pimpinan tokoh namanya Sao Bengkong, itu orang Banten bisa sampai 3 kali dalam setahun. Ya kan? Dan juga di hal-hal yang lain, kuliner, ya pendidikan, peran Tionghoa ini begitu besar di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Jadi saya yakin ini akan kembali, ya, orang-orang Tionghoa mengambil peran penting kembali. Ya, tali persaudaraan itu akan seperti semula. Di Aceh kah, di Papua kah, di Lombok dan seterusnya. Iya, karena kalau coba kita sadari gitu ya, dalam sehari-hari itu sebenarnya banyak sekali budaya-budaya, entah itu bahasa, entah itu kuliner, makanan, itu banyak udah pengaruh-pengaruh
Budaya Tionghoa ya. Iya, Misalnya siomay. siomay, Itu kan bahasa Hokkien sebetulnya Iya. ya kan. Bapau. Ya Soto. kan? Soto ya. Soto juga ya. jauh totung, Oh. Hokkien-nya. Terus gocap, cepek, Gocap, ya. apalagi? Mie Aceh. Mie Aceh itu Mie itu bahasa mie Hokkien. itu Hokkien, ya mie itu Hokkien. Banyak loh sebetulnya. Banget. Yang kita nggak sadari bahwa ini udah asimilasi, udah Iya. saling campur gitu kan. Bukan hanya budaya tapi darah. Saya beberapa kali diundang ke Makassar. Saya menyampaikan informasi sejarah yang jarang diketahui oleh orang Sulawesi Selatan. Padahal itu termaktub dalam kitab yang mereka jadi pernah dengar Ilagaligo tentunya. Itu satu ensiklopedi Oke. kitab. Di Indonesia itu paling tebal. Nah, di situ dinyatakan bagaimana leluhur orang Sulawesi Selatan yang bernama Saweri Gading menikahi putri dari Tiongkok, namanya We Chudai. Kisahnya menarik karena melibatkan yang namanya perahu pinisi. Jadi Saweri Gading untuk menjemput cintanya dari Tiongkok, dia bikinlah perahu pinisi. Perahu pinisi ini kemudian hancur lebur di Pantai Bira, itu Bulukumba ke sana. Sehingga masyarakat di sekitar situlah yang memiliki kemampuan bikin pinisi. Nah, bagi Sulawesi Selatan, kurang Tionghoa apa? Neneknya, We Chudai, itu adalah orang dari Tiongkok. Berarti mereka kan bukan 50%, 100%. Nggak setengah-setengah kalau keturunan itu. Ya. Jadi itu yang menyatakan bukan Tionghoa di ensiklopedinya sendiri. Jadi bukan hanya di budaya, tapi secara genetis itu juga. Bahkan orang Manado belakangan juga sudah bicara itu, sudah bikin buku. Jadi Indonesia ini paling Kak Sumi, kita hanya berdebat. Saya berapa persen Tionghoanya? Orang Bali berapa persen? Orang NTT berapa persen? Itu saja. Karena salah satu dari leluhur kok, nenek moyang kok. Jadi istilah akulturasi atau asimilasi menurut saya itu nggak pas. Oke. Karena lebih dari sekedar itu kan. Benar. Ya. Mungkin saya terlalu berlebihan, tapi saya kira saya harus sampaikan nih. Nggak apa-apa. Kan opini. Iya. Bang Asmi, apa namanya terakhir ya ini Iya. seru banget hari ini banyak denger cerita dari Bang Asmi. Sebenarnya kalau mau pelajari lagi lebih dalam lagi mungkin waktunya nggak cukup gitu ya tentang Tionghoa. Tapi hari ini di momentum Imlek karena saya rasa tuh penting. Iya. Ya Imlek itu tidak hanya sekedar hura-hura perayaan, tapi adalah momentum yuk kita saling kenal lagi nih, refleksi lagi nih gitu ya. Tentang keberadaan Tionghoa itu sendiri gitu ya. Apakah sudah sejauh mana kita menerima dan kita merasa kita juga sudah ikut berbaur dalam satu kesatuan seperti itu. Kalau dari sisi orang Tionghoa itu sendiri, menurut Bang Asmi, apa yang masih perlu kita lakukan supaya ya kita sendiri juga tidak merasa tidak diterima, atau misalnya dari yang non Tionghoa juga merasa ada gap gitu ya, ada sesuatu gitu, supaya itu betul-betul makin kesalahpahaman itu makin tipis, jarak itu makin dekat gitu. Apa Bang Asmi? Yang paling saya yakini untuk mempercepat proses itu, ini kan istilahnya mungkin ada sebagian yang masih merasakan inferiority complex, rasa rendah diri yang berlebihan. Satu saja yang saya ingin sampaikan, orang-orang Tionghoa di kala Imlek ini selain bertemu dengan keluarga, mencicipi makanan yang sedap-sedap, ya, memakai baju yang bagus-bagus, jangan lupa di meja makan itu menceritakan tentang sejarah perlawanan besar orang-orang Tionghoa. Itu akan mengembalikan kepercayaan diri yang luar biasa. Saya kerap kali menyampaikan ini di berbagai komunitas sekolah Tionghoa. Ketika selesai acara, itu seperti ada semangat yang timbul. Anak-anak yang mungkin pandai fisika, matematika, dan lain-lain, ketika mendengar leluhurnya itu pejuang-pejuang, lain Kak.
Ada sesuatu yang bisa mendampingi dia, apalagi kala Imlek. Jadi menyambut tahun baru, pride itu kembali hadir, Kak. Oh, dia sama saja dengan etnis lain. Dan dia mengenang nama-nama tersebut. Nah, ini yang selama ini hilang. Seperti jiwa, seperti ruh yang tercerabut dari orang Tionghoa. Jadi, ya hanya badan yang berjalan dengan kemampuan teknis dan lain-lain. Tapi spiritnya hilang. Salah satu spirit yang penting, memanggil kembali semangat itu. Bahwa dia sama saja dengan yang lain. Ya, mereka juga punya pejuang-pejuang besar. Mudah-mudahan ini bisa diisi dalam ruang perayaan Imlek kali ini, Kak. Amin. Menurut Terima saya kasih. Spirit itu harus dibangkitkan lagi. Iya, Ya kan? iya. Saya juga jadi ingat waktu saya masih duduk di bangku sekolah, ya gitu, Imlek diem-diem. Ngerayainnya diem-diem. Iya. Nggak libur gitu kan. Iya, Agak sengaja tertekan tidak ya sebetulnya. dibikin ujian lagi di hari Imlek. Iya kan? Dibikin Iya. nggak boleh bolos sekolah ada gitu ujiannya, kan. ya. Ya, jadi ya tapi kita sangat bersyukur bahwa hari ini itu Sudah berubah, sudah ya. tidak ada gitu Iya. ya. Kita sudah jauh lebih dapat kebebasan untuk Iya. melakukan itu. Saya mau tutup podcast hari ini dengan satu pepatah gitu ya dari leluhur Tionghoa yang mengatakan 吃的苦中苦，方为人上人, yang artinya hanya mereka yang tahan melewati pahitnya hidup yang bisa menjadi kuat. Jadi mungkin gini, karena nggak mudah, bukan karena mudah gitu ya, tapi karena banyak kesulitan yang dihadapi oleh Ya. cindo-cindo ini, Ya. sehingga mereka mau tidak mau harus memikirkan segala cara untuk bisa bertahan hidup. ya. Ya, jadi bahwa kalau ada yang sukses di bisnis, di dagang, bukan karena privilege, Iya. tapi karena tidak gampang. Iya. Akhirnya mereka harus kerja keras supaya bisa bertahan hidup. Ya. Ya kan? Dan mungkin tidak mau bersuara bukan karena tidak peduli gitu ya, tapi karena ada trauma sejarah Ya. yang membuat kadang-kadang mereka berpikir dua kali untuk menyampaikan aspirasi. Ya. Tapi hari ini kita lihat sih memang jauh Kak, sudah berubah. lebih baik gitu Ya. ya. Anak-anak muda sekarang udah lebih berani vokal gitu ya, cindo-cindo ini gitu ya. Ya. Terima kasih Bang Asmi hari ini Sama-sama, udah sharing Kak. sama kita. Saya ingin tanya, silakan tulis di kolom komentar apa ini dari Cindo dulu ya. Cindo, iya, kalau iya. menurut Cindo gitu ya, apa sih yang menurut Anda kesalahpahaman terhadap Cindo yang masih ada sampai sekarang? Nah, silakan tulis di kolom komentar. Untuk yang non Cindo gitu ya, menurut Anda apa yang Anda salut deh ya dari orang Cindo itu sendiri yang Anda pengen belajar gitu ya dari mereka. Silakan tulis di kolom komentar karena kita pengen sekali Anda terlibat dalam diskusi ini. Terima kasih Bang Asmi ya sudah Sama-sama, Kak berbagi. Sumi. Rasa-rasanya nanti saya akan undang lagi nih. Waduh, Untuk satu kehormatan. belajar sejarah lagi ya, Iya. lebih dalam lagi Iya. tentang orang Tionghoa di Indonesia. Ya. Terima kasih juga buat Anda yang telah menonton. Mudah-mudahan tahun ini Imleknya tahun kuda. Ya, kuda api. Kuda api ya, Ya. tapi tahu dia. Kuda api membawa semangat kerja keras. Kuda Yes. itu kan kerja keras ya, semangat Yeah. kerja keras. Banyak hoki untuk Indonesia. Ya. Semoga semua hal dimudahkan dan panen angpau ya bagi yang belum menikah pastinya. Yang sudah Iya. menikah siap-siap bagi angpau. Kalau Ya. Bang Asmi bagi angpau atau masih terima Bagi angpau? angpau. Udah bagi angpau. Bagi angpau gak apa-apa ya. Nanti Iya. biasa anaknya juga dapat angpau kan nanti dihitung nih. Tekor apa enggak tahun ini? Terima kasih buat Anda yang sudah menyaksikan VVIP. Sudah Jia Xinnian 快乐，身体健康，恭喜发财。Sampai Iya. ketemu lagi. Ya.